Mungkin ini juga Mbak, sebagai perempuan tuh kadang-kadang ada egonya. Iya. Aku tuh ingin dimengerti. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya dengan Dian. Saya adalah seorang bidan dan juga dengan Psikolog Arum. ya, kami berdua dari Hai Mama. Dan pada episode kali ini di season 1, kami akan membawakan judul yang cukup populer ya akhir-akhir ini, yaitu tentang newly mom. Newly mom ini coba kira-kira Mbak Arum, apa sih definisi dari newly mom? Iya, mungkin kalau kita bahas mengenai newly mom, tentu adalah yang paling pertama itu adalah ibu yang memang baru menjadi ibu. Artinya adalah ibu yang mungkin baru melahirkan anak pertama. Itu kalau kita mau definisikan ya, terkait sama bener-bener new. Nah, kenapa ini lebih tepat diterapkan buat seorang perempuan yang baru melahirkan anak pertama? Karena biasanya kalau sudah anak kedua, anak ketiga, mungkin sudah ada sebuah proses adaptasi sebagai seorang ibu yang setidaknya itu tidak baru-baru banget gitulah definisinya ya, dibandingkan sama yang ini adalah anak pertama gitu di dalam proses kehidupan dari seorang perempuan. Oke, nah ini menarik ya Mbak ya, karena aku bertemu dengan banyak sekali pasien yang meskipun itu sebenarnya anak kedua, anak ketiga, bahkan anak keempat. Dan ada juga yang sebenarnya dia itu anak nomor sekian, tapi itu adalah kehamilan yang sudah lebih dari 10 tahun Jadi jaraknya jauh gitu ya. Itu juga aku melihat ibu-ibu ini juga struggling. They feel that, oh my God, why is this so hard? I can't even remember how to take care of the newborn again. Nah, itu gimana? Nah, ya mungkin meskipun mereka tidak lagi didefinisikan sebagai new mom, tapi tentu proses adaptasi itu akan terus terjadi ya. Karena memang secara fisiologis, secara misalnya kayak kondisi finansial juga, misalnya mungkin termasuk adalah dinamika misalnya di dalam rumah tangga, mau anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu biasanya menghadirkan sebuah perbedaan dan juga keunikan gitu, yang pada akhirnya itu menuntut ibu itu juga perlu untuk beradaptasi gitu ya di setiap kelahiran yang mungkin dia punya gitu. Jadi seorang ibu yang pada akhirnya bisa beradaptasi di dalam setiap proses kelahiran anak-anaknya, itu biasanya mungkin akan bisa lebih banyak menjadi semakin matang ya, harusnya ya harapannya gitu, karena di setiap momen itu mengajarkan dia gitu untuk menghandle gitu ya bayi-bayinya sesuai dengan apa yang mungkin bayi ini butuhkan gitu. That's actually very interesting. Jadi kalau seandainya teman-teman itu kemarin ngikutin ya, di episode 1 dari season 1 itu kita juga bercerita banyak tentang bagaimana anak-anak dari perkawinan yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan keempat itu memiliki daya regulasi emosi juga berbeda-beda tergantung dari kondisi dari ibunya. Betul. Di saat itu mungkin ini juga ada kaitannya dengan newly mom. Nah, sebagai seorang ibu nih gitu, atau calon ibu ya teman-teman, tentunya kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita, ya nggak sih? Nah, betul. Jadi di newly mom ini kita akan belajar how to actually being a good mom despite of all of the changes in our body. Kenapa aku bilang changes? Karena teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, masa nifas itu kan ada sampai beberapa minggu setelah kita melahirkan. Gitu. Nah, dan di situ tuh juga ada banyak sekali perubahan fisiologis, mulai dari ada luka jahitan, kemudian juga ada uterus yang sudah mulai mengecil, kemudian juga ada penurunan berat badan mungkin pada ibu-ibu sekalian, dan juga mungkin yang sangat-sangat ketara sekali itu adalah pada saat a lot of mothers in the beginning they feel like they're too afraid actually to go to the bathroom, to go to the toilets because of a lot of reasons gitu. Nah, itu juga kan sudah membuat stres ya. Betul. What do you think about that? I agree with that gitu ya, karena memang pada dasarnya perubahan fisiologis itu adalah sesuatu yang paling nyata terasa gitu ya. Karena kan mungkin kalau kemarin kita sempat bahas juga di dalam salah satu episode podcast kita gitu, bahwa perubahan fisiologis ini kan juga dipengaruhi sama perubahan dari hormonal yang terjadi gitu kan. Karena untuk pada akhirnya seorang ibu bisa mengeluarkan air susu ibu untuk bayinya, itu juga ada sebuah perubahan hormon juga, yang tadi rahim mengecil itu juga mempengaruhi perubahan hormonal juga. Nah, sehingga perubahan secara fisiologis ini pasti mau tidak mau akan memunculkan sebuah tantangan
tantangan tersendiri, terutama mungkin proses melahirkan itu sendiri kali ya Bu Bidan. Kan itu kan berbeda-beda ya pengalamannya di setiap ibu ya. Ada mereka yang mungkin melahirkan sesar, mungkin berbeda dengan melahirkan normal. Ketika melahirkan normal yang tanpa sebuah penyulit, itu akan berbeda dengan yang dia juga ada penyulit gitu. Termasuk kayak besarannya, robekan dan sebagainya, itu kan juga akan mempengaruhi juga tantangan fisiologis dan juga pemulihan yang terjadi pada ibu gitu. Jadi di dalam proses ini tuh memang sangat-sangat berpengaruh tentunya gitu ya di dalam adaptasi juga menjadi seorang ibu gitu. Ini menarik ya, karena kalau teman-teman lihat ya, ini banyak sekali konten-konten yang sedang berada di luaran sana itu tentang brain mom. Nah, what does it mean with brain mom? Jadi orang-orang tuh banyak bilang gini, I was actually smart. Before I got pregnant, I was smart. I was, kind of like high achieving person. Tapi pada saat mereka itu sudah melahirkan, they say that aku menjadi lebih loading. I feel like, I don't think as sharp as before. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah, is it actually true that it is a brain mom, or it's just like a woman that like goes into late 20s or like in their 30s and they started to feel tired and then after that you're just getting slower. What do you think about it? So actually like kalau yang what I've read from the literature itself, brain mom ini tuh lebih banyak dipengaruhi sama beberapa hal sih. Memang betul ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa ada penurunan in terms of alokasi gitu ya. Alokasi di dalam fungsi sel syaraf kita di otak gitu. Jadi secara anatomi itu ada yang kita sebut sebagai rewiring ya gitu. Jadi ada bagian-bagian otak tertentu yang dia menjadi lebih optimal fungsinya gitu dikarenakan proses persiapan gitu ya untuk nurturing, untuk proses persiapan untuk membesarkan seorang bayi gitu. Yang dimana kalau dari hasil penelitian yang saya baca memang brain mom ini tuh lebih kepada fungsi-fungsi yang berhubungan sama empati, sama caring, sama social behavior itu lebih banyak menjadi fokus perkembangannya ketika seorang ibu itu lahir. Nah, kalau terkait sama penurunan konsentrasi, kemungkinan besar itu lebih kepada karena emotional load-nya juga ya, gitu. Karena kan gitu, karena artinya kan adalah ketika bayi itu masih sangat membutuhkan kehadiran ibu, mungkin kita juga yang mengurusi segala macam hal-hal kecil dari memandikan, dari membersihkan kotorannya, terus mungkin menyusui dan sebagainya. Nah, itu pasti akan membuat somehow itu tuh menjadi berkurang tuh konsentrasi kita, fokus kita gitu. Karena emotional load yang betul-betul sedang sangat tinggi karena difokuskan untuk taking care anak-anak kita. Betul. Nah, gitu. Ini menarik sih ya gitu. Aku I'm not a mom yet gitu ya. But someday I would love to have babies ya. Nah, itu tuh kayak kalau aku melihatnya gitu pada saat kemarin when I did my PhD gitu, by the way, it was like pretty much hard for everyone to be honest. Emotional load-nya itu juga sangat banyak sebenarnya gitu. Nah, sehingga pada saat itu tuh aku juga sadar pada saat emotional load-ku itu sangat-sangat besar in my professional life gitu ya. Itu justru di my personal life itu juga berkurang karena ya mungkin itu sama juga pada saat newly mom ini menjadi ibu baru yang punya bayi itu tanggung jawabnya besar loh ya. Betul. Probably it's more than doing a PhD. Most likely. Nah, jadi itu tuh juga bisa jadi karena in personal life itu juga load-nya besar, berarti ke professional life itu ya juga akhirnya menjadi lebih tricky begitu. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya aku melihat ya gitu di Indonesia itu sebenarnya menjadi newly mom itu relatively itu tuh way easier compared to being a new mom di Australia. Why? Karena why do you think like that? Kalau di Australia itu kan nggak ada support system ya. Oke. In terms of kita tuh nggak punya mbak guys di sini. Kita tuh nggak ada orang yang bantu kita. Kita nggak punya tetangga yang bisa kita ketok pintunya. Kita bisa nggak minta tolong bayiku. Aku mau mandi sebentar gitu. I mean, I come from a very small area in Indonesia where it's just like very normal to go to your neighbor to just ask them to take care of your baby. It's just like something normal.
normal to be like that. Tapi di Australia it's not like that really. Jadi emotionally itu kayak kita juga jauh lebih lonely gitu sebenarnya, karena support systemnya tidak sebesar pada saat kita di Indonesia. But I don't know, I might be wrong. What do you think about it? Yes, I think somehow I agree in terms of community support gitu ya. Di Indonesia mungkin lebih ramai mungkin kalau kita bilang ya. Walaupun sebetulnya ramainya orang di sekitar kita itu kadang-kadang juga tidak menjamin juga loh bahwa semua orang itu helpful. Iya kan? Gitu. Artinya adalah banyak juga misalnya para ibu yang mungkin di sekitarnya ada ibu mertua, ada ibu kandungnya, mungkin ada Pak D dan Bu D-nya gitu. Tapi instead of helping and supporting gitu, tapi mungkin mereka malah bisa jadi kayak lebih banyak mungkin mengkritik ataupun misalnya tidak mensupport, kan itu jadinya tidak helpful juga sebetulnya kan. Jadi yes, community support itu penting, tapi lebih penting lagi adalah community support yang memang betulan suportif gitu. Jadi artinya gimana? Yang nggak rese gitu. Yang artinya kan ini butuh sebuah sebuah kesadaran bersama gitu ya, bahwa ketika seorang ibu hadir, dia membutuhkan kehadiran komunitas, tapi yang paling penting adalah komunitas juga harus teredukasi gitu, bagaimana caranya memberikan dukungan emosional, moral gitu ya, maupun hal-hal yang sifatnya fungsional untuk seorang ibu gitu. Nah, ini kita move to the next question ya, teman-teman. Jadi sebenarnya pada saat kita menjadi newly mom itu banyak sekali orang-orang yang bilang I lost myself. You know, jadi gini, sebelum aku menikah, sebelum aku punya anak itu kayak aku tuh, you know, cewek yang mandiri, very charming, very smart, something like that. Tapi pada saat mereka itu menjadi seorang ibu, gitu itu tuh kemudian ada transisi identitas, yang somehow kadang-kadang mereka tuh juga merasa that I lost myself. Nah, seperti apa sih? Apakah itu adalah hal yang normal kira-kira? Menurut aku itu sebagai bagian dari proses yang normal sih ya, dari pertumbuhan diri kita juga menjalani gitu sebuah peran yang baru. Mungkin nggak usah dalam konteks kita punya anak ya, bahkan buat beberapa perempuan ya, yang itu dia sudah menikah, lalu dia ikut suaminya untuk pergi dinas keluar kota, itu tuh mereka seringkali identitas nama mereka pun hilang loh. Mereka dikenalnya sebagai ibu siapa yang nama suaminya, misalnya suaminya namanya Adi, jadi Bu Adi misalnya gitu, atau misalnya Bu Yanto misalnya kayak gitu. Nah, sehingga identitas mereka sendiri secara personal sebagai nama itu juga switch gitu kan. Nah, apalagi ketika pada akhirnya menjadi seorang ibu yang mungkin tadinya kita mungkin punya sebuah hobi sendiri secara personal, dan akhirnya nanti mau nggak mau kan harus berkompromi kan dengan kebutuhan dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, yang somehow itu pasti akan mempengaruhi juga. Saya juga ada sih beberapa curhatan juga dari beberapa ibu yang dia di komunitas sekolah anak-anaknya hanya dikenal dengan nama anaknya. Mamanya Kenzo, mamanya itu. Nah, tanpa kita tahu bahwa mereka sebetulnya sebelum menjadi istri dan ibu pun mereka punya nama gitu kan. Nah, jadi pasti itu akan terjadi sih sebetulnya, karena secara sosial memang ada perubahan peran juga ya, yang itu mempengaruhi identitas kita dan bagaimana kita dikenal di masyarakat. Nah, itu menarik sih, karena pada saat aku berada di Australia dan aku bertemu dengan beberapa orang, itu juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka yang baru menikah dan bahkan belum punya anak, itu mereka juga mengalami transisi ini. Karena begini, pada saat mereka itu datang ke Australia gitu ya, di Indonesia itu mereka sebenarnya adalah orang yang like corporate leader, hunter gitu ibaratnya lah ya gitu. Mereka benar-benar mengejar karir corporate. Tapi pada saat mereka nyampe sini, mereka dikenal sebagai istrinya Mr. B gitu. Kayak akhirnya karena mereka itu juga pendidikan di Indonesia, juga perusahaannya di Indonesia, pada di Australia mereka kan juga harus adjust ya. Juga tidak langsung diserap oleh perusahaan-perusahaan di sini. Sehingga mereka juga lost their self. Nah, sekarang pertanyaannya ya, gimana sih caranya kita sebagai ibu itu biar kita juga punya identitas lain selain menjadi anak ibunya Kenzo or istrinya Pak Ahmad
Itu gimana sih? Untuk tetap menjakapkan diri kita tuh gimana caranya? Iya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kan ini memang lebih kepada, saya rasa mungkin karena part of culture juga. Misalnya kalau kayak di Indonesia, orang memang lebih gampang mengidentifikasi diri kita gitu kan dengan nama suami kita ataupun misalnya nama anak kita. Tapi sebetulnya nggak apa-apa loh untuk kita mempertahankan identitas kita, nama yang kita memang punya gitu ya secara personal ketika memperkenalkan diri gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Misalnya instead of mengenalkan diri sebagai tadi mamanya Kenzo, istrinya Pak Adi gitu, tapi kenalkan juga bahwa halo saya Ratih misalnya, halo saya Arum, halo saya Dian gitu. Yang itu mengingatkan kita kembali gitu ya pada bahwa no matter peran yang kita punya, kita tetaplah kita gitu. Seenggaknya itu dulu deh dari mengenalkan tentang diri kita ke orang lain. Dan terus yang kedua adalah juga sangat penting Sebenarnya apa? Mbak, volumenya di adjust. Oke, ya, oke. Jadi biar ininya nggak wih gitu. Oke, ya. Nah, juga sangat penting pada dasarnya itu adalah ketika pada akhirnya kita perlu juga untuk tetap memaintain bagian-bagian dari diri kita yang penting untuk kita. Jadi nilai-nilai penting, misalnya gini, nilai-nilai penting ya, misalnya kalau kita adalah orang yang sebetulnya senang belajar gitu. Nah, itu kan sesuatu yang selalu tetap bisa dilakukan juga ketika pada akhirnya kita menjadi seorang ibu gitu. Mungkin senang belajar ya yang tadinya misalnya mungkin konteksnya sangat academic oriented gitu ya, itu bisa dialihkan menjadi senang belajar juga untuk hal-hal yang lain. Pun kalau misalnya tetap pengen senang belajar untuk academic oriented gitu, sebetulnya ya kalau komunikasi dan juga keterbukaan yang terjalin dengan pasangan itu masih baik gitu ya, akan ada juga kemungkinan kalau kita mungkin tetap bisa mengambil program pasca sarjana misalnya setelah kita menikah gitu ya. Misalnya kalau saya sendiri kan pengalaman saya kayak Dian Sastro. Iya betul ya, pengalaman saya melihat orang-orang di sekitar saya banyak sekali perempuan-perempuan yang masih ingin sekolah tinggi untuk mengambil S2, untuk mengambil S3, dan itu sangat mungkin untuk dilakukan as long as tadi ada sebuah keterbukaan juga di dalam komunikasi mengenai aspirasi-aspirasi kehidupan kita. That's actually pretty interesting. Iya. Oke, berarti nanti ibu-ibu ini gitu ya, meskipun ibaratnya misalnya punya bayi, mungkin bisa ditunggu ya bayinya sampai dia itu usia setahun ya. Mungkin bisa sambil. Sekarang kan banyak banget tuh yang online class ya, itu mungkin bisa diambil, atau misalnya ada Coursera, itu ada juga kalau misalnya teman-teman mau. Oke, nah sekarang nih ini pertanyaan terakhir ya, ini tentang sesuatu yang sangat juicy. So it is about relationship. Sex. Jadi sebagai newly mom, of course, there are certain changes that we have about relationship with our husband, with the husband gitu. Maksudnya kayak dulu kita melihat suami kita itu, someone that we choose to get married with, someone that we choose, that we love, that we really like to be around him. Tapi pada saat kita udah punya anak, ternyata dia menjadi papanya Kenzo. Not my husband, not necessarily just like my husband, not someone that not our lover anymore. Jadi bahkan di beberapa kasus itu yang saya temui itu adalah suami itu akhirnya menjadi roommate. And I feel that if that's the only way for us to have a family, to have a roommate with us. Do you think that it is fulfilling? I don't think so. Gitu. Nah sekarang gimana sih caranya membuat relationship ini, meskipun kita sudah ada anak ya, itu tetap kita punya suami kita itu as pacar kita gitu, yang kita masih have that feeling towards it. Itu kayak gimana sih? Nah, ini tuh memang salah satu isu yang menantang dan memang banyak terjadi juga ya di dalam kasus-kasus konseling pasangan gitu yang saya tangani, terutama adalah mereka yang sudah menikah lalu punya semacam perubahan ya, penyesuaian juga gitu ya di dalam transisi kehidupan mereka yang awalnya hanya berdua saja lalu bertambah anggota keluarga yang lain. Seringkali yang terjadi itu adalah secara instingtual kita sebagai istri ya, sebagai ibu, itu tuh lagi lebih banyak kayak put on our priority in our child.
Nah, sometimes we just do that sometimes, like automatically gitu. Kenapa? Karena memang secara kebutuhan kita untuk kita bisa nurturing, untuk kita bisa protecting anak-anak kita, energi itu udah banyak habis untuk taking care our children, which is somehow buat beberapa laki-laki yang kurang pengertian juga. They feel like they also like lost their wife gitu. Yang misalnya gitu ya, istrinya biasanya sangat mungkin affectionate gitu, manja-manja, terus mungkin berdandan cantik-cantik kalau misalnya di depan dia. Nah, mungkin sekarang karena prioritasnya beda, nah sehingga si afeksinya kan keluarnya lebih banyak kepada anak. Ketika suami pulang, dia juga udah sama-sama capek kan, sehingga tidak ada lagi sebuah waktu dan juga energi untuk memaintain afeksi itu gitu. Nah, sehingga kalau yang biasanya saya sarankan memang sangat baik seandainya memang mungkin ya kalian cari support system yang itu bisa setidaknya adalah taking care gitu ya anak kalian ketika kalian butuh waktu untuk berdua as a couple. Gitu. Bapaknya Kenzo, ibunya Kenzo. Iya, betul. Itu sangat-sangat dibutuhkan sih ya. Jadi kayak maintaining our couple time, seenggaknya ya, mungkin kalau baru-baru lahir ya, mungkin oke lah ya, kita perlu untuk fokus dulu di 3 bulan pertama untuk membesarkan dia gitu. Jadi kalau 3 bulan sekali, misalnya couple time-nya untuk kita ngedate bareng sama pasangan kita, atau mungkin kita nonton bareng berdua, atau kita ke restoran favorit kita bareng, itu nggak apa-apa loh. Walaupun memang gini, kendalanya banyak juga orang tua yang feel guilty, merasa bersalah kadang-kadang ketika meninggalkan anaknya untuk berduaan gitu dengan pasangannya. Padahal ya sebetulnya kalau kita pengen melihat secara holistik terkait dengan sistem, ibu yang bahagia gitu ya, itu juga dimulai dari pernikahan yang sehat, dimulai dari pernikahan yang juga bahagia gitu. Nah, pernikahan yang bahagia itu dimulai juga dari komitmen kita untuk memaintain relation kita dengan pasangan kita, dengan suami kita gitu. Jadi kalau seenggaknya kita punya sebuah waktu untuk kita bisa lebih more engage gitu ya dengan pasangan kita di waktu khusus, itu akan mengisi energi kita juga sebagai seorang ibu, dan nanti kita lebih happy juga ketika pada akhirnya kita kembali lagi ke anak kita gitu. Nah, ini mungkin ini pembahasan yang sedikit tabu ya teman-teman, but actually when we are here we just talk about something that are actually more into the science part or behavioral part ya. Jadi pada saat relationship itu fulfilling sebenarnya itu juga berkorelasi dengan seks yang baik. Dan pada saat relationshipnya itu tidak fulfilling, itu juga yang mengakibatkan banyak sekali couple-couple yang mereka itu tidak bisa memaintain seksnya dengan baik, sehingga mereka itu ibaratnya begini, udah di relationship mereka itu nggak bagus, akhirnya efeknya adalah pada seks, dan akhirnya mereka karena di relationship mereka nggak terlalu nyaman, seksnya itu juga jarang dilakukan, mungkin once every month, if so, or probably once in a year, itu sudah nggak baik. Akhirnya mereka menjadi roommate banget gitu. Mereka stay in the marriage just because society needs that. Tapi apakah itu fulfilling? Enggak. Karena pada akhirnya yang ada itu adalah ibu-ibu yang kesepian, yang tidak mendapatkan fulfillment dari relationship-nya dan mencari fulfillment itu dari anaknya. Sehingga kalau kita lihat ada banyak sekali fenomena di mana ibu-ibu ini sebenarnya sangat terlalu dekat dengan anaknya, yang as if they are in a relationship with their son or daughter gitu, yang pada saat akhirnya anak ini sudah besar itu kayak anak jadi terlalu lekat sama ibunya, terlalu lekat, dan ini kan juga tidak sehat. Betul. Aku by the way ya gitu, last night I just read the thread gitu. Ibu ini bilang bahwa punya anak laki-laki itu seperti punya pacar kecil, and a lot of people yang ternyata sangat aware dan dia bilang, Bun, Mama, itu nggak sehat. Your child is not your boyfriend, not your partner, your partner. Berbeda. Makanya sekarang sebenarnya tujuan dari ini adalah bagaimana bisa mempunyai hubungan yang sehat, relationship yang sehat, seks yang sehat untuk newly mom. Throughout, sampai anaknya nanti besar gitu, sehingga tidak terlalu lekat dengan anaknya ini.
Mom, they're your child, not your husband. You have your own husband. Maintain the relationship with with him, not with your children. You know what I mean? Sehingga itu kaitannya ada banyak hal gitu. What do you think about? I think I agree that somehow mungkin buat most of the mothers gitu ya, like quite difficult to maintaining the relationship with their husband gitu. However, menurut saya ya, in this context, like the dynamic between husband and wife relationship itu of course it's not only about how we as a wife treat our husband, but also how our husband also treat the wife. So it's much both more side. Like both side reciprocal Jadi dua belah pihak. Jadi artinya di dalam konteks ini pasangan gitu ya juga punya sebuah PR gitu ya. Bagaimana menjalin sebuah keterbukaan di dalam komunikasi gitu. Bagaimana caranya untuk tetap being respectful. Untuk suami tetap berempati ketika istri mungkin sedang lelah gitu ya. Istri pun juga punya empati juga ketika misalnya suaminya juga sedang lelah, atau mungkin sebaliknya, ketika misalnya ada salah satu punya kebutuhan seksual gitu ya, gimana caranya mengkomunikasikan sehingga itu bisa tersalurkan pada timing yang pas, dengan energi yang pas juga gitu ya. Nah makanya di situ sangat penting juga tuh keterbukaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak tentunya ya, mengenai apa yang mungkin mereka butuhkan di dalam hubungan. Apakah misalnya mereka selama ini merasa sudah cukup puas dengan sex life mereka gitu ya, ataupun misalnya apakah sudah cukup puas bagaimana mereka merasa diperlakukan antara satu dengan yang lain. Yang itu kalau misalnya tadi ya couple time itu tuh nggak ada, mungkin pembicaraan kayak gitu tuh nggak akan terbuka gitu ya, karena kita udah very struggling dengan our routines gitu. Nah sehingga makanya tadi rekomendasi terkait sama couple time itu juga adalah momen yang penting untuk kita bisa deep talk, untuk bisa finding the right moment gitu, untuk maintaining our relationship, our sex life juga with our partner ya kan gitu. Jadi tetap fulfilling. Mungkin ini juga Mbak, sebagai perempuan tuh kadang-kadang ada egonya. Aku tuh ingin dimengerti. Guys, talk. Like really talk. How your partner will understand if you don't talk. Exactly. Bahkan banyak banget juga loh kasus yang ketika seorang perempuan itu sudah menyampaikan kebutuhannya dengan jelas sekalipun, banyak laki-laki itu nggak paham. Jadi bayangkan deh kalau misalnya kita pun berekspektasi bahwa pasangan kita itu akan mengerti tanpa kita bicara gitu, karena banyak juga orang yang sudah bicara pasangannya nggak mengerti. Nah kalau kayak apalagi nggak bicara. Nah oleh karena itu makanya yang satu lebih berani buat mungkin kita sebutnya kayak self disclosure gitu tentang apa yang mungkin dia butuhkan, sedangkan yang satunya berusaha untuk melatih dan juga mengasah empatinya gitu. Karena memang problem kita di masyarakat, jadi ini yang sering saya temukan juga polanya, itu banyak sekali laki-laki yang memang tidak terasah kepekaan emosional dan juga empatinya, dikarenakan memang masyarakat kita itu cenderung punya sebuah perspektif yang laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh. Padahal itu adalah kepekaan emosi itu ya, itu dibutuhkan untuk menjalin sebuah relasi yang sehat dengan pasangan kita gitu. Karena empati itu dilatih sejak dini. Jadi kalau seorang anak laki-laki dibesarkan dengan kondisi ya udah pokoknya pakai rasional aja, nanti ketika dia dewasa itu hubungannya nggak akan fulfilling buat istrinya, karena istrinya nggak bisa memahami, suaminya nggak bisa memahami apa sih yang sebetulnya istri butuhkan, bahkan setelah istri bicara mengenai apa kebutuhannya. That's wild. Oke, teman-teman, mungkin ini untuk dari Newly Mom ya. Terima kasih Mbak Arum sudah hadir di sini, dan juga ada by the way tim kita yang sebentar lagi akan menikah gitu. Terima kasih juga, dan untuk teman-teman stay tune di channel kita karena kita akan punya banyak sekali talking yang menarik ya, yang bisa teman-teman sambil belajar, kita belajar bersama gitu. Oke, thank you everyone.